Saudara, pengundian nomor urut paslon Jakarta telah diambil semalam. Perang program mulai diobral paslon Pilkada Jakarta. Lalu manakah program yang realistis untuk warga Jakarta? Dan dari sekian banyak program yang dijanjikan, mana yang paling berpotensi dan mana hanya sekedar obral mimpi? Pagi ini kita akan membahas dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir ke studio di pagi hari ini. Sudah ada anggota tim pemenangan dari Ridwan Kamil Suswono, sudah ada Mas Gusti Arief. Selamat pagi, Assalamualaikum Mas Gusti. Pagi, waalaikumsalam Mbak. Ya, kemudian juga melalui sambungan Zoom ada ketua dari tim sukses Dharma Kun, sudah ada Bu Siti Fadilah Supari. Selamat pagi, Assalamualaikum Bu Siti Fadilah. Waalaikumsalam Mbak. Iya, kemudian nanti juga akan hadir menyusul, kemudian ada juru bicara dari Pramono Rano, ada Mas Aldi Perdana, tapi nanti akan menyusul untuk hadir ke studio bergabung bersama kita ya Mas Gusti dan juga Bu Siti Fadilah. Saya ke Bu Siti dulu deh. Bu Siti, ini menarik loh. Barusan saya baca dan ngobrol juga sama kawan-kawan jurnalis yang embed lah istilahnya dari pasangan Dharma Kun. Besok rencananya di hari pertama kampanye dimulai, pasangan Dharma Kun ini akan ke titik nol Jakarta, tepatnya ada di kawasan Sudirman. Mengapa kemudian memilih kawasan titik nol Jakarta? Ada apa di sana, Bu Siti Fadilah? Wah itu ya kita putuskan dari mana, dari kita milih dari titik nol itu. Ya alasannya sih ya nggak ada alasannya sangat subjektif dari kita ya. Mudah-mudahan dari titik nol ini kita akan bisa menelusuri dengan arah yang benar. Ya kita mempunyai suatu strategi tersendiri deh Mbak, karena kami kan sangat mandiri ya, mandiri dari segala macam, mandiri dari segala pendanaan, mandiri dari segala keputusan dan sebagainya. Kita memang milih titik nol itu sebagai targetnya apa Bu di titik nol ini nanti yang akan dilakukan oleh pasangan Dharma Kun? Karena kan pasangan ini cukup disorot juga karena jalur independen tentu saja. Ya jalur independen, dan kami berkaos hitam ya. Hitam itu kami mengharapkan kami menjadi kuda hitam gitu. Nah kita mengharapkan satu simpati dari masyarakat yang selama ini kecewa atau kecewa dengan partai politik. Kita bisa melihat ketika tanggal 20 Agustus barangkali ketika RUU Pilkada akan direvisi, masyarakat itu bergerak. Nah masyarakat bergerak itu sampai mengalahkan Senayan. Nah itulah kekuatan publik kalau bersatu ketika mereka itu sangat kecewa dengan partai-partai yang diharapkan menjadi wakilnya di DPR. Nah kemudian ternyata mereka tidak membawa aspirasi masyarakat, maka mereka satu marah dan sampai ambruk. Itulah kami mengharapkan masyarakat itu sadar bagaimana mereka tidak bahwa partai-partai politik tidak menampung dari aspirasi masyarakat. Nah disitulah kita bergerak Mbak. Jadi kita bergerak dari titik nol dengan semangat bahwa masyarakat sudah ingin membawa aspirasinya sendiri, karena hampir selalu tidak mendapatkan satu tempat atau tidak pernah didengarkan oleh wakil-wakilnya yang ada di partai politik. Oke, jadi istilahnya kalau warga Jakarta yang sudah tidak lagi percaya partai politik akan benar-benar bisa menyaring aspirasi, pilihlah begitu ya Dharma Kun begitu dengan inilah kita menyediakan kendaraan politik untuk rakyat secara langsung. Oke, termasuk juga gagasan dan juga program-program yang nanti akan ditawarkan oleh Dharma Kun ini tentu saja akan disorot begitu. Apa saja yang kemudian janji-janji kampanye yang betul-betul realistis untuk bisa bisa direalisasikan begitu ya, Bu Siti Fadilah. Saya ke Mas Gusti. Mas Gusti, ini kan kalau pasangan dari jalur independen sudah mengatakan kita ingin jadi kuda hitam gitu kan, makanya pakai baju-baju hitam gitu. Sudah ada jelas nanti kampanyenya di titik nol Jakarta di kawasan Sudirman. Tentu ada alasan juga sudah diutarakan oleh Bu Siti Fadilah. Nah kalau pasangan RK Suswono ini
untuk besok di hari pertama, mana yang akan dituju untuk jadi sasaran kampanye begitu ya, tujuan kampanye lah, tujuan kampanye, karena kan juga pasangan ini dapat nomor urut 1. Betul. Ya alhamdulillah kemarin juga tadi malam sudah pengambilan nomor urut Pak, dan alhamdulillah nomor 1 ya mudah-mudahan itu sesuai dengan ya keinginan kita untuk bisa menyatukan Jakarta juga. Dan insya Allah kalau kita monitor kemarin di tim rencana untuk di awal besok kita mau ada telusur Sungai Ciliwung. Telusur Sungai Ciliwung. Betul. Mengapa kemudian hari pertama ini menyasar ke Sungai Ciliwung? Ya karena kita kan bicara ekosistem lingkungan juga ya. Karena Jakarta ya mungkin dengan segala problema yang ada yang di Jakarta khususnya banjir itu menjadi problem utama di masyarakat saat ini dan itu keluhan paling mendasar. Dan alhamdulillah hari ini Pak Ridho dan Pak Suswono ini ingin melihat langsung seperti apa gambaran yang ada faktanya. Ya insya Allah ini menjadi ada solusi yang bisa ya terbangun kesadaran di masyarakat juga nantinya dan bagaimana nanti gagasan-gagasan yang ada di Ridho sendiri untuk mengatasi banjir. Oke, untuk mengatasi banjir kemudian besok akan ke Kali Ciliwung, akan menyusuri Kali Ciliwung begitu ya. Nah, realistisnya akan diapakan nih Kali Ciliwung supaya mengatasi banjir? Ya pasti ada pengerukan lah, nomor 1 itu pasti tuh. Dan kita juga kemarin dengan program yang gagasan yang oleh Pak RK sendiri, kita nanti kolaborasi juga dengan sektoral yang ada di DKI yang ada di samping-samping DKI kayak di Bogor rencana mungkin mau ada bikin waduk dan itu menjadi mungkin untuk alur air bisa di stop dulu di sana gitu. Ditahan dulu biar tidak langsung masuk ke Jakarta ya. Harapannya ya debit air juga berkurang dan mudah-mudahan ya alhamdulillah sampai hari ini pun ya tidak ada banjir memang. Ya mudah-mudahan seterusnya dengan ada program yang sudah dijalankan Pak RK juga di Jawa Barat dengan ikut melibatkan di sisi-sisi DKI Jakarta pada waktu beliau menjabat dan mudah-mudahan untuk ke depan ini bisa benar-benar dihilangkan lah banjir ini di Jakarta. Oke, kalau kita lihat ya Mas Gusti, ini adalah visi misi dari Ridwan Kamil dan juga Suswono. Saya menarik sekali ini soal anggaran operasional RW 200 juta rupiah. Nah ini buat apa dan nanti realisasinya akan seperti apa? Sudah adakah kemudian setiap RW harus menyerahkan dulu program-program mereka termasuk juga biaya-biayanya atau nanti mekanismenya akan seperti apa? Termasuk juga anak sahabat lansia dan segala macamnya. Yang pertama dulu deh. Kalau untuk RW ini ada salah persepsi juga. Ini dianggap salahnya di mana? Dianggap sebagai bahwa operasional dari RW itu 200 juta. Tapi ternyata padahal itu bukan. Ini hanya dalam arti kita mau ada kolaborasi di tingkat terkecil terbawah. Jadi kita bicaranya bukan dari atas ke bawah tapi dari bawah ke atas. Jadi gimana? Jadi artinya kita pengen di RW ini mereka punya urung rembuk. Mereka punya ada istilah kasarnya ada musrenbang. Kalau di DPRD itu ada musrenbang dan ini harapannya tercipta dialog diskusi antar RW dan warganya. Dan bagaimana keterlibatan warga itu bisa diaktifkan dan mudah-mudahan bisa mendapatkan solusi dari RW-RW tersebut. Jadi 200 juta ini adalah nilai pagu lah mungkin bisa dibilang untuk bagaimana RW itu bisa mengkolaborasikan bersama warga untuk apa nih kegiatan apa yang mungkin bisa disepakatin bersama. Tapi itu udah pasti dapat 200 juta tuh? Pasti. Itu memang kalau kita bicara dari anggaran insya Allah itu bisa. Oke. Asalkan kemudian ada programnya jelas ya pastinya ya. Termasuk juga bisa salah satunya ya itu tadi untuk mengatasi banjir justru dari lingkungan terbawah dulu kan. Dari RT dan juga RW. Saya kan di anggota DPRD juga sering ya nomor 1 tuh di tingkat RT RW pasti ada selokan. Semacam selokan. Jadi 200 juta ini mungkin bisa dialokasikan untuk membenahi selokan. Jika itu sudah beres mungkin bisa ditingkatkan lagi untuk wilayah UMKM-nya. Jadi 200 juta ini bukan berarti untuk satu personal doang ketua RW-nya, tapi ini untuk melibatkan semua yang ada di tingkat RW. Dan ini bisa dipantau. Oke, dan ada yang mengawasi? Siapa yang mengawasi? Harus. Warga masyarakat itu sendiri di RW, kecamatan, RT RW. Kalau Pemprov? Pemprov pasti sudah melalui dengan nanti tingkat kecamatan dan lurah. Itu pasti akan sebagai monitor awal ya. Oke, jadi kalau Ridwan Kamil Suswono ini ya cukup menarik lah ya. 1 RW 200 juta harus ada program yang solutif juga.
semua dilibatkan, warga, RT dan juga RW dilibatkan. Nah, ini juga yang kemudian menarik saya adalah soal festival antar kampung. Ini seperti apa? Termasuk juga ada CFD di tiap kecamatan, satu kecamatan satu arsitek atasi kekumuhan. Nah, satu kecamatan satu arsitek atasi kekumuhan. Realisasinya akan seperti apa? Anggarannya dari mana? Nah, itu satu kecamatan kita bicara sama seperti dengan tadi yang tingkat RW 200 juta. Betul. Jadi arsitek ini istilahnya sebagai supervisi lah mungkin ya. Jadi kita mungkin melibatkan arsitek bagaimana untuk membangun lingkungan terkecil tingkat bawah di RW. Jadi Pak RK ini pengen tata kelola dan ya mungkin kita sama-sama tahu background dari Pak RK sendiri. Dan beliau pengen kota di Jakarta ini menjadi kota Jakarta yang global, artinya dari tingkat RW pun mereka bisa merubah tiap-tiap mungkin di landscape RW-nya, lingkungannya seperti apa. Jadi pelibatan ini artinya dalam arti untuk meningkatkan program yang 200 juta itu. Jadi bagaimana RW bisa menjadi lebih baik, RW bisa menjadi lebih rapi, RW bisa terlihat menjadi kota yang nanti ke depan menjadi kota maju juga. Oke, niatnya kita apresiasi betul, termasuk juga yang tadi dikatakan satu RW 200 juta. Mudah-mudahan ketika ini bisa nanti terpilih bisa benar-benar terrealisasi, termasuk juga mekanismenya benar-benar tepat sasaran begitu ya, yang pasti kita akan awasi. Nah, saya ke Bu Siti Fadilah. Bu Siti Fadilah, ini kan kita tahu kalau tadi jelas pasangan RK Suswono ini dari bawah katanya, RT, RW semuanya layernya termasuk satu RW mendapatkan 200 juta rupiah begitu ya untuk program-program mereka yang benar-benar jelas begitu dan bisa solusi lah salah satunya membangun selokan. Nah, kalau Darmakun sendiri akan seperti apa untuk layer paling bawah RT dan juga RW, Bu Siti Fadilah? Bu Siti. Wah ya, kalau kita kan memang di bawah, bukan dari bawah. Memang kita ini di bawah. Jadi program-program kami itu memang program-program rakyat. Kalau untuk mengatasi banjir kami juga sudah mempunyai ini sendiri. Misalkan banjir itu kan sebagian besar disebabkan oleh karena sampah-sampah. Nah, sampah-sampah itu bagaimana caranya supaya bersih? Nah, itu caranya adalah menggantikan kalau penduduk itu menyingkirkan sampah, kita ganti dengan beras. Jadi supaya sampah bersih betul. Kalau kita cuma memerintahkan bersihkan sampah dan kemudian cuma hanya dikeruk, tapi kalau penduduk masih buang sampah lagi, itu akan terjadi lagi. Dan kemudian kita rehabilitasi tempat-tempat kumuh, bukan digusur, bukan dipindahkan kemudian. Nah, kalau rehabilitasi bukan digusur atau bukan dipindahkan, solusinya akan seperti apa kalau untuk Darmakun sendiri? Contohnya ya, sebagai contohnya karena kan kita kan belum jadi gubernur nantinya. Contohnya misalkan yang di JIS. JIS itu kan dipindah ke Kampung Bayam. Kampung Bayam kemudian sudah dibikinkan apa itu namanya apartemen, tapi ternyata orang-orang yang tadinya digusur tidak bisa masuk ke apartemen yang dijanjikan. Nah, itu jangan terjadi seperti itu. Kalau rehabilitasi atau relokasi itu nomor satu yang akan dipindahkan itu sudah pasti mendapatkan tempat dulu, barulah dipindahkan. Jadi ini adalah kita memang dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Jadi itulah. Jadi mindsetnya bukan memberi 200 juta, memberi ini bukan. Ini memang kita mengajak rakyat untuk membangun Jakarta ini. Kami ini memang rakyat, bukan partai. Partai itu kan dekat dengan penguasa. Seperti kita menyediakan kendaraan politik untuk rakyat. Ayo rakyat, mau apa Anda? Jadi bahkan mungkin lebih dari 200 juta pada satu tempat lain dan tempat yang lainnya. Oke, jadi untuk mengatasi kedaulatan, ya, untuk mengatasi apa Mbak? Oke, jadi untuk mengatasi yang kawasan padat begitu ya, padat yang kemudian harus direhabilitasi atau direlokasi ini berarti menyiapkan dulu mereka tempat tinggal. Salah satunya adalah rusun yang tadi Anda sebutkan ya, Bu Siti Fadilah. Ya, yang penting pembangunan apapun tidak boleh menggerus kemanusiaan, tidak boleh menggerus kedaulatan hidup masyarakat banyak. Yang selama ini kita melihat dari dekat karena kami rakyat bukan elit. Elit politik kadang-kadang
lupa apa yang dibutuhkan oleh rakyat. Jadi selalu memberi apa yang mereka pikir. Tapi kalau kita memang ada di bawah, kita di bawah Oke, betul-betul. kita lihat kembali visi misi dari Darmakun. Oke, salah satunya adalah yang tadi sudah dibahas, relokasi dan rehabilitasi kawasan kumuh. Tentu saja harus dipersiapkan dulu ketika mau merelokasi atau merehabilitasi warga Jakarta dari kawasan padat penduduk ini di rumah susun. Kemudian ini yang jadi permasalahan adalah rumah susunnya ini bagaimana lokasinya, dekat dengan pendidikan, rumah sakit. Ya, betul. Itulah juga yang harus menjadi sorotan. Nah, yang kedua, Bu Siti Fadila, yang juga menarik perhatian saya adalah soal penampungan air hujan pipi monyet. Nah, ini dia nih, kita belum mengerti nih maksudnya apa. Penjelasan dari Bu Siti Fadila Supari? Ya, itu pipi monyet itu seperti waduk-waduk kecil. Oke. Jadi kayak itu sebenarnya pipi monyet itu monkey chick ya, yang dari Thailand. Jadi di Thailand itu ada suatu waduk-waduk kecil di dalam kota untuk menampung air hujan. Oke. Jadi dengan kebiasaannya hujan kita selain hujan kiriman, tentu saja kiriman, kemudian hujan. Kalau hujan udah 3 hari udah pasti banjir di mana-mana. Oke. Nah ini harus diberikan namanya embung, kalau bahasa kita embung atau situ gitu. Kalau situ yang besar itu ya situ gintung. Tapi ini bisa kita bikin embung kecil di dalam kota, di dalam taman-taman dan sebagainya. Itu untuk menampung air hujan supaya tidak melebar kemana-mana. Kalau yang sekarang banjir Kanal Timur BKT itu yang program dari pusat itu menurut Anda kurang maksimal atau seperti apa sampai kemudian ada solusi yang ditawarkan oleh Darmakun soal tadi pembuatan embung atau waduk-waduk kecil di sejumlah wilayah untuk mengatasi banjir, Bu Siti Fadila? Kalau BKT mungkin dia sudah bisa mengurangi banjir yang berasal dari peluapan sungai itu. Tapi kan kalau embung kan dari air hujan, Mbak. Jadi supaya air hujan semua tidak menumpah ke sungai dan kemudian beban sungai akan berkurang gitu. Jadi lebih mengefektifkan BKT menurut saya. Jadi sinkron dengan adanya BKT. Oke. Katanya dengan sekarang kan masih banjir. Oke, nah kalau ada sedikit perbedaan memang yang kemudian menarik perhatian saya kalau pasangan RK Suswono tadi sudah mengatakan soal pengerukan Kali Ciliwung yang kemudian bekerja sama juga dengan kota-kota penyangga seperti Depok dan juga Bogor. Kemudian ada pasangan Darmakun, ada penampungan pipi monyet, itu artinya ada pembuatan waduk atau embung-embung kecil begitu ya untuk bisa menahan air hujan dan segala macam. Nah, dan ekonomi sampah, Mbak, ekonomi sampahnya yang penting juga, ekonomi sampah. Jadi sampah dari masyarakat kita tukar dengan beras dan kemudian itu untuk mengefektifkan masyarakat untuk mengambil sampah karena nanti dapat insentif beras kan. Nah kemudian sampah-sampah itu kita proses menjadi satu hal yang bisa produktif gitu. Jadi itu ekonomi sampah, kemudian embung dan kalau perlu ini Pak Kun ini kan dia seorang dia mempunyai suatu teknologi untuk memindah awan. Tapi bukan teknologi yang kemarin-kemarin yang mahal banget itu. Tapi kita mempunyai teknologi khusus untuk memindahkan awan. Misalkan yang di Bogor supaya tidak mengirim banjir kiriman. Oke, baik. Kita akan menarik sekali soal tadi banjir, termasuk juga layering dari RT dan juga RW. RK Suswono punya budget 200 juta setiap RW. Kemudian kalau dari pasangan Darmakun ini ada juga untuk mengatasi banjir, ternyata pembuatan embung atau waduk-waduk kecil, termasuk juga relokasi dan rehabilitasi kawasan kumuh yang harus dipersiapkan dulu adalah kemana ini nantinya akan dipindahkan ke rumah susun yang memang sudah harus disiapkan, tidak jauh dari pusat pendidikan dan juga rumah sakit pastinya. Saya ke juru bicara dari Pramono Rano yang baru saja hadir ke studio. Selamat pagi. Selamat pagi. Mas Aldi Perdana. Mas Aldi, ini tadi kita sudah membahas bagaimana visi dan juga misi, termasuk juga soal hari pertama kampanye pasangan Darmakun, kemudian RK Suswono. Darmakun tadi mengatakan ketua tim suksesnya di titik nol.
Jakarta. Kemudian pasangan RK Suswono akan menelusuri Kali Ciliwung. Nah, kalau Pramono Rano ini untuk hari pertama besok, di mana tujuan pertamanya di masa kampanye ini? Yang saya tahu Mas Pram dan Bang Dul itu akan turun ke masyarakat, khususnya kalau nggak salah dia akan turun ke daerah wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Barat. Jakarta Selatan dan juga Jakarta Ya, Barat. akan melihat permasalahan yang pertama macet dan juga titik-titik rawan banjir. Kenapa Jakarta Selatan dan juga Jakarta Barat yang pertama dituju? Karena startnya kalau misalnya kita lihat kan kemarin kalau di Jakarta Barat itu, kalau menurut survei itu kan kami agak sedikit jauh tuh dengan pasangan RK kan suaranya. Jadi kami ingin melihat di situ kira-kira permasalahan apa yang kami bisa jemput dari masyarakat sehingga kami bisa mencarikan solusinya, dan juga kami juga ingin menawarkan program-program, mensosialisasikan program-program dari Pramono dan Dul. Nah, kalau di Jakarta Selatan ini kan salah satu menjadi tempat juga di mana jumlah masyarakat DKI Jakarta ini sangat tinggi. Sehingga di situ juga menjadi, dan titik kemacetan pun juga di situ juga sangat banyak. Jadi apa akan dilihat juga bagaimana solusi-solusi yang akan bisa berkesinambungan dengan masalah dengan program-program yang diajukan oleh Pramono dan Dul. Oke, jadi Jakarta Barat dan juga Jakarta Selatan itulah wilayah pertama yang akan dituju menjadi tujuan kampanye di hari pertama pasangan Pramono dan juga Bang Dul begitu ya di hari pertama. Nah, ini kita lihat ya Mas Aldi, visi misi dan juga program dari Mas Pram dan juga Bang Dul ini yang tadi kita lagi layering mulai dari RT dan juga RW. Ini ada pembebasan kampung bayam dan akuarium, satu kampung satu sarjana, wifi setiap RT untuk pasang CCTV. Nah, ini dia makan gratis bagi pekerja jalanan. Ini dulu deh yang soal wifi setiap RT untuk pasang CCTV, mengapa demikian, lalu bagaimana pembebasan kampung bayam dan akuarium? Ya, mungkin saya bahas dulu yang paling konkret ya, kampung bayam ya. Jadi kemarin itu ada acara namanya Nyalain Pram. Kebetulan saya juga salah satu inisiatornya. Itu adalah ruang diskusi dengan publik. Di situ alhamdulillahnya Kampung Bayam datang dan langsung mempertanyakan dan meminta ketegasan dari Mas Pram ketika terpilih menjadi gubernur, apa yang akan dilakukan. Dan di situ Mas Pram langsung berstatement bahwa tidak kurang lebih dari 1 bulan ketika beliau menjabat menjadi, jika diberikan amanat menjabat sebagai gubernur, itu akan diselesaikan. Karena penyelesaiannya seperti apa? Mungkin dilihat dulu secara administrasinya sampai saat ini sudah sampai mana, tapi yang jelas yang kami dapat infonya juga kan bahwa itu seharusnya sudah selesai, tinggal hanya penyerahan kunci. Mungkin harga juga sudah disepakati, ya kan, tinggal tinggal ada pembicaraan antara kedua belah pihak, antara Pemda dengan masyarakat Kampung Bayam. Setelah itu sudah selesai, sebenarnya sudah tidak ada persoalan yang perlu ditindaklanjuti lagi, tinggal penyerahan kunci aja sebenarnya. Oke, kenapa terkendala sekarang? Itu yang kami belum tahu, dan itu juga menjadi pertanyaan Kampung Bayam. Nah, itu yang memang harus akan dilihat kembali oleh Mas Pram. Tapi seharusnya dari yang kami ketahui saat ini kan kami belum tahu nih dari Pemda ada permasalahannya di mana, karena kan Mas Pram belum menjadi gubernur kan. Nah, ketika menjadi gubernur Mas Pram akan melihat, dan jika misalnya ada permasalahan yang harus diselesaikan secara cepat, Mas Pram berjanji bahwa tidak kurang lebih dari 1 bulan masalah Kampung Bayam akan selesai. Jadi kurang dari 1 bulan masalah Kampung Bayam dan juga Kampung Akuarium akan selesai? Iya. Dan disetujui oleh warga? Iya. Apapun itu solusinya? Iya. Salah satunya? Salah satunya adalah memberikan hak itu kepada warga, karena itu adalah hak hunian masyarakat Kampung Bayam tersebut. Oke. Yang juga menarik perhatian saya adalah kalau pasangan RK Suswono tadi punya 200 juta untuk setiap RW. Nah, kalau Mas Pram dan Bang Dul ini satu kampung satu sarjana, wifi setiap RT untuk pasang CCTV. Ini maksudnya gimana nih? Jadi semua RT harus ada wifi disediakan, di-provide, pasang CCTV, di-provide juga dari Pemprov atau seperti apa mekanismenya? Iya, jadi nah ini permasalahan yang cukup penting sebenarnya di Jakarta, terutama ini kan untuk menunjang productivity. Kita lihat kan bahwa di Jakarta ini agar productivity naik itu dibutuhkan adalah kenyamanan dan keamanan. Nah, CCTV ini sangat penting karena untuk menjadi keamanan. Kita tahu bahwa di Jakarta ini suka rawan kejahatan kan. Nah, khususnya ini perlindungan terhadap perempuan ya. Betul. Pertama pelecehan seksual, lagi kerap terjadi, terus habis itu begal. Nah, CCTV ini untuk dapat mengakses agar bisa keamanan yang terjadi dalam ruang lingkup keseharian pekerja. Dia berjalan menuju ke transportasi umum atau menggunakan
kendaraan pribadinya. Tapi ini yang jelas untuk menunjang keamanan bahwa setiap orang berangkat dari rumahnya untuk bekerja itu aman dan nyaman. Nah, WiFi ini juga untuk menunjang apa? Menunjang produktivitas kegiatan di sekitar RT atau RW tersebut. Karena ini berkesinambungan juga dengan program WFH dan WFE, Work from Home, Work from Everywhere. Ini mana kita tahu setelah masa pandemi COVID ini kan berubah. Kayak ternyata dan juga dengan era digitalisasi yang sudah maju, ternyata perlu ke kantor. Iya, pekerjaan itu bisa di mana saja. Dan ini akan di-provide semuanya oleh Pemda. Oleh Pemda. Pemda. Pagunya, batasannya? Kalau ini kan udah jelas, kalau ini 200 juta program-programnya, seluruhnya 200 juta per RW. Nah, kalau untuk pasang CCTV dan WiFi ini setiap RT dapat berapa juta gitu? Kalau untuk bilangan pasti saya pribadi belum tahu ya. Cuman pasti sudah ada dari tim untuk memperhitungkan dan ini sangat possible. Dan biayanya mungkin nggak akan sebesar itu juga. Itu sih. Oke, kita apresiasi sih. Apalagi kalau misalkan setiap RT itu punya CCTV, jangan sampai kemudian kita tuh merasa nggak aman dan merasa nggak nyaman begitu ya ketika kita keluar dari dalam rumah begitu ya. Apalagi khususnya untuk para perempuan seperti saya begitu. Cukup menarik, setiap pasangan ini, 3 paslon ini punya visi dan juga misi yang tentu saja niatnya baik sekali, mulai dari soal RT, RW, mengatasi kemacetan, mengatasi banjir, mengatasi kemacetan belum dibahas lah ya, mengatasi banjir tadi yang sudah dibahas. Nah, ini nanti kita akan bahas soal bagaimana transportasi publik, kemacetan, termasuk juga soal perut. Itu dia yang kemudian menjadi inti kita ya, karena itu langsung ke warga. Bagaimana, apakah nanti ada kebijakan populis seperti makan siang gratis atau seperti apa? Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi.